Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini, kita akan membahas materi baru untuk kelas 11, yaitu termokimia, yang termasuk ke dalam KD 3.4, yaitu memahami konsep delta H sebagai kalor reaksi pada tekanan tetap dan penggunaannya dalam persamaan termokimia. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Istilah termokimia ini terdiri dari kata termos dan kimia. Termos di sini artinya panas atau kalor. Jadi, termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang energi panas atau energi kalor yang terlibat dalam reaksi kimia atau perubahan fisika. Nah, tahu nggak sih? Di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya banyak sekali ditemukan konsep termokimia ini. Misalnya ketika kita berada di dekat perapian, misalnya pada saat kita camping, kita bisa merasakan panas yang dihasilkan oleh perapian tersebut. Atau ketika kita memegang gelas yang berisi es batu, tangan kita merasakan dingin karena es batu yang mencair itu akan menyerap panas dari lingkungan. Sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengenal istilah sistem dan lingkungan. Oke, sistem adalah bagian yang diamati, dan lingkungan adalah bagian di luar sistem yang berpengaruh ataupun terpengaruh oleh sistem. Jadi, misalnya di dalam suatu labu destilasi ini, terdapat reaksi kimia yang sedang berlangsung. Maka, zat yang bereaksi itu merupakan sistem dan labu destilasi serta udara atau lingkungan sekitar ini adalah lingkungan. Ada dua jenis reaksi termokimia, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa sih perbedaannya? Nah, bedanya itu kalau di eksoterm terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, jadi kalornya keluar dari sistem ke lingkungan. Sistem akan menghasilkan kalor sehingga suhu lingkungan akan naik. Makanya pada proses pembakaran kita bisa merasakan panas atau kalor yang dihasilkan. Ya, misalnya nih suhu lingkungannya tadinya 32 derajat Celcius. Karena adanya proses eksoterm ini, suhunya bisa naik menjadi 35 derajat Celcius atau lebih. Kemudian sebaliknya dengan endoterm. Jadi endoterm adalah reaksi di mana terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi sistem di sini membutuhkan kalor atau menyerap kalor dari lingkungan. Sehingga suhu lingkungan akan turun. Oke, bukan suhu sistem ya, suhu lingkungannya akan turun. Makanya ketika es mencair kita akan merasa dingin ya di sekitar karena suhu lingkungannya itu turun. Nah, ini adalah beberapa contoh reaksi eksoterm dan endoterm pada kehidupan sehari-hari. Untuk eksoterm misalnya reaksi respirasi, kemudian proses pencernaan makanan, kemudian proses pelarutan batu kapur dalam air, kemudian ada proses pembekuan, artinya maksudnya itu misalkan air itu membeku menjadi es batu. Jadi di sini air tersebut akan mengeluarkan kalor sehingga terjadilah pembekuan. Kemudian ada reaksi pembentukan senyawa. Jadi kalau kita mau membentuk suatu senyawa, maka itu akan menghasilkan atau melepaskan kalor. Kemudian ada reaksi pembakaran. Jadi seluruh reaksi pembakaran itu bersifat eksoterm. Jadi bisa pembakaran bahan bakar ya, bahan bakar kendaraan, ada pembakaran kertas, pembakaran kayu bakar seperti tadi ya. Kemudian reaksi penetralan asam basa. Jadi ketika ada asam dicampurkan menjadi basa yang membentuk garam, nah maka itu akan terjadi reaksi eksoterm. Kemudian ada juga reaksi pengenceran asam pekat, misalkan asam klorida atau asam sulfat. Jadi hati-hati
karena dia bersifat eksoterm. Jadi wadah atau gelas kimianya itu pasti panas ya. Kemudian ada reaksi logam alkali atau alkali tanah ya, golongan 1A2A ketika dia bercampur dengan air. Oke. Kemudian contoh untuk reaksi endoterm ada proses fotosintesis, kemudian reaksi penguraian ya, reaksi penguraian. Tadi kan kalau reaksi pembentukan senyawa itu eksoterm. Nah, untuk reaksi penguraian senyawa itu endoterm. Jadi kebalikannya. Kemudian ada reaksi pelarutan urea di dalam air ya. Untuk misalkan ada pupuk urea nih, kita larutkan dalam air, maka tuh akan terasa dingin karena dia endoterm. Kemudian ada proses pencairan ya. Jadi kebalikan dari pembukuan tadi. Jadi kalau pencairan, misalkan kita mencairkan es batu tadi, nah maka ini adalah proses endoterm ya. Karena untuk mencairkan es batu tadi, si es batunya itu akan menyerap kalor ke dalam dirinya, maka dia akan mencair. Kemudian juga proses penguapan ya. Kan dari es batu tadi dia mencair menjadi cairan ya. Nah, dari cairan ini kalau dia menyerap lagi kalor, maka dia akan menguap ya, menguap. Misalkan nih kita menjemur pakaian dengan sinar matahari, maka si pakaian yang basah tadi akan menyerap panas dari cahaya matahari, maka air yang terkandung di dalam si pakaian tadi akan menguap ya. Kemudian ada pelarutan garam amonium nitrat, juga bersifat endoterm. Berikutnya kita akan bahas persamaan termokimia. Apa bedanya dengan persamaan reaksi kimia biasa? Kalau persamaan reaksi kimia itu kan hanya ditulis reaksi kimianya saja. Tetapi kalau persamaan termokimia dituliskan juga energi kalor yang terlibat. Ada dua cara penulisan persamaan termokimia ya. Bisa dengan menyertakan besarnya energi yang dilepas atau yang diserap ya di dalam reaksi kimia seperti ini, atau bisa juga cara penulisan yang kedua dan yang paling umum adalah dengan menggunakan perubahan entalpi. Nah, apa itu entalpi? Entalpi adalah energi total dari suatu sistem ya, yang dimiliki oleh sistem. Nah, entalpi ini sebenarnya tidak bisa diukur, tetapi yang bisa ditentukan adalah perubahannya. Jadi perubahan entalpi reaksi ya, atau delta H0R adalah perubahan entalpi dari proses reaksi kimia pada keadaan standar. Keadaan standar di sini artinya per 1 mol. Nah, ini adalah diagram entalpi atau diagram tingkat energi. Yang ini untuk exotherm, yang ini untuk endotherm. Untuk exotherm, karena dia tadi melepas kalor, maka perubahan entalpinya negatif ya. Negatif nih, karena entalpi reaktan itu akan lebih besar daripada entalpi produk ya. Jadi kan tadi melepas kalor, maka entalpi produknya jadi lebih kecil. Nah, untuk mencari delta H itu dicari dari H produk dikurang H reaktan. Jadi kan kalau misalkan H produknya itu lebih kecil daripada H reaktan, otomatis delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan endoterm kebalikannya ya. Endoterm kan menyerap energi atau menyerap kalor, maka H produk akan lebih besar daripada H reaktan, sehingga delta H-nya bernilai positif. Jadi ini mesti diingat ya, kalau exotherm delta H-nya negatif, kalau endotherm delta H-nya positif. Kemudian untuk suhu, kalau exotherm suhunya naik, kalau endotherm suhunya turun. Oke. Berikutnya adalah jenis-jenis delta H. Di sini yang dibahas ada 3 saja yang sering muncul di soal, tapi sebenarnya lebih dari itu, ada lebih dari 6. Nah, yang pertama kita bahas adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Ya, F di sini bahasa Inggris dari pembentukan atau formation ya, delta H0F. Nah, si delta H0F ini adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Contohnya,
Reaksi pembentukan 1 mol gas etana atau C2H6 dari 2 mol karbon dan 3 mol hidrogen menghasilkan kalor sebesar 85 kJ. Nah, bagaimana cara penulisan persamaan termokimianya? Pastinya kita tuliskan dulu bagaimana reaksi kimianya ya, persamaan kimianya yang sudah setara. Oke. Pembentukan 1 mol gas etana. Kalau pembentukan berarti senyawanya kita taruh di sebelah kanan panah. Oke. Nah, karena dia 1 mol, maka di sini pastikan koefisien dari senyawanya itu 1. Dibentuk dari 2 mol karbon ya, karbon dan hidrogen. Itu kalau misalkan diketahui penyusunnya. Kalau kita tidak diberitahu datanya, maka kita pikirkan sendiri. C2H6 ini ternyata dari unsur C dan unsur H, gitu kan. Nah, C itu monoatomik, jadi bisa ditulis C saja. Sedangkan hidrogen itu diatomik ya, jadi harus ditulis H2. Selain H2 yang diatomik juga itu ada O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Selain itu ditulis cukup 1 saja, monoatomik. Nah, untuk reaksinya harus setara kan tadi kan. Kalau di sini sudah diketahui nih, karbonnya atau si C-nya itu 2 mol, maka di sini ditulis 2C. Kemudian hidrogennya itu 3 mol, artinya 3H2. Kalau tidak diberitahu pun kita bisa menyetarakan sendiri ya. Di sini kan C-nya 2, maka otomatis 2C. Kemudian H-nya 6. Tadinya kan misalkan kita belum tahu nih koefisiennya, tapi kita tahu H itu H2 ya, H2 ditulis. Maka untuk biar jadi 6 harus dikalikan dengan 3. Nah, 3 dikali 2 kan 6. Kemudian di sini ada kata-kata menghasilkan kalor sebesar 85 kJ. Ya, berarti delta H-nya nih. Karena dia pembentukan maka delta H0F. Oke. Nah, di sini ada kata-kata menghasilkan. Kita ingat lagi kalau menghasilkan itu berarti nih menghasilkan kalor. Berarti dia termasuk exotherm. Artinya delta H-nya bernilai negatif. Oke. Maka yang kita tuliskan di sini besarnya delta H0F-nya bernilai negatif 85 kJ per mol karena dia dalam 1 mol ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan persamaan termokimia, kita harus tahu dulu nih delta H-nya itu bernilai negatif atau positif. Biasanya dari kata-kata seperti ini. Kalau menghasilkan berarti bernilai negatif ya, exotherm. Kalau dia membutuhkan maka bernilai positif. Berikutnya adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. D di sini decomposition. Jadi perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya ya. Jadi ini kebalikan dari entalpi pembentukan tadi. Contohnya, reaksi penguraian 1 mol gas etana atau C2H6 menjadi 2 mol karbon dan 3 mol hidrogen membutuhkan kalor sebesar 85 kJ. Jadi ini kebalikan dari reaksi yang tadi ya. Kalau tadi kan pembentukan 1 mol gas etana, sekarang penguraian 1 mol gas etana. Jadi kalau misalkan penguraian, maka senyawa yang kita uraikan itu kita letakkan di sebelah kiri. Oke. Kemudian mengurai atau terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, di sini udah diketahui nih ya, 2 mol karbon atau 2C plus 3H2. Kalau misalkan belum diketahui pun, kalian bisa cari sendiri berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Sini kan ada C sebanyak 2, jadi 2C. Ada H sebanyak 6, berarti 3H2. Delta H0D-nya, karena di sini kata-katanya membutuhkan kalor, dan ingat kalau membutuhkan kalor, maka dia endotherm. Kalau endotherm berarti delta H-nya positif. Sehingga delta H0D-nya kita tulis adalah positif 85 kJ per mol. Ya, per mol karena dia per 1 mol. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. C di sini combustion. Nah, ini adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa.
Jadi dibakar ini artinya direaksikan dengan oksigen. Oke, contohnya reaksi pembakaran 1 mol gas propana atau C3H8 menghasilkan kalor sebesar 2217 kJ. Oke, jadi kita reaksikan dulu bagaimana sih reaksi pembakaran ini. Yang dibakar adalah gas propana sebanyak 1 mol. Jadi di sini pastikan 1 propana itu C3H8 dibakar artinya direaksikan dengan oksigen O2. Nah, kalau C dibakar akan menghasilkan CO2, kalau H akan menghasilkan H2O. Seperti itu ya. Kemudian kita setarakan. Untuk penyetaraannya kalian bisa lihat kembali di video tentang reaksi hidrokarbon ya. Reaksi hidrokarbon yang dibahas tentang reaksi oksidasi. Jadi di situ sudah dijelaskan step by step untuk penyetaraan reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Oke, jadi persamaan termokimianya adalah C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, delta H0C-nya karena di sini lagi-lagi nih kita lihat ya, ada kata menghasilkan, berarti itu eksoterm. Kalau eksoterm maka delta H-nya bernilai negatif. Jadi di sini kita tulis delta H0C sama dengan min 2217 kJ per mol. Baik, kita bahas soal-soal persamaan termokimia. Yang pertama, perhatikan persamaan reaksi pembentukan 2 mol HCl berikut. Jadi ada pembentukan 2 mol HCl, reaksinya ada H2 plus Cl2 menjadi 2 HCl, ya 2 mol, berarti di sini ada 2 HCl. Delta H-nya katanya min 80 kJ. Nah, ini kenapa tidak per mol? Karena ini bukan 1 mol. Ya, kalau bukan 1 mol maka cukup ditulis kilojoule saja. Pertanyaannya, maka untuk menguraikan 1 mol HCl diperlukan kalor sebanyak. Oke. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan kalor penguraiannya. Sedangkan yang diketahui adalah reaksi pembentukan. Oke. Maka reaksi ini akan kita balik. Ya, reaksinya kita balik karena pembentukan kan itu kebalikan dari penguraian. Kemudian yang diminta adalah delta H atau kalor untuk 1 mol HCl, sedangkan yang kita ada adalah 2 HCl, maka akan kita bagi nantinya ya. Oke, jadi kalau misalkan reaksi penguraian 2 mol HCl, maka kita balik 2 HCl-nya ke sebelah kiri, maka 2 HCl menjadi unsur-unsur penyusunnya yaitu H2 plus Cl2. Delta H-nya karena kita reaksinya kita balik, maka yang tadinya bernilai negatif untuk pembentukan, untuk penguraiannya jadi positif ya, plus 80 kJ. Karena yang ditanyanya 1 mol, maka reaksinya kita bagi semua dengan 2. Ya, jadi 2 HCl menjadi HCl saja, 1 mol HCl. Kemudian H2 tadinya kan 1 mol nih, kita bagi 2 menjadi setengah, jadi setengah H2 plus Cl2 nya juga 1 dibagi 2 jadi setengah Cl2. Sedangkan delta H nya juga dibagi 2, dari plus 80 kJ menjadi plus 40 kJ. Nah, ini sebenarnya sudah per mol harusnya ya. Jadi delta H untuk penguraian 1 mol HCl adalah plus 40 kJ. Yang kedua, jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen menjadi gas karbon dioksida, akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia dan diagram tingkat energinya. Diagram tingkat energi ini sama dengan diagram entalpi ya. Nah, kita tuliskan dulu persamaan termokimianya. Ada kata-kata di sini, arang atau karbon dibakar dengan oksigen, berarti reaksi pembakaran. C atau karbon dibakar dengan oksigen O2 akan menghasilkan CO2 ya. Kemudian di sini ada kata-kata dilepaskan kalor sebesar 393,5. Jadi kalau dilepaskan artinya itu eksoterm. Kalau eksoterm berarti delta H-nya negatif. Jadi delta H sama dengan min 393,5 kJ per mol ya. Ini adalah persamaan termokimianya.
Sedangkan diagram tingkat energinya, karena ini reaksi eksoterm, maka ingat reaktannya itu di atas, sedangkan produknya di bawah. Oke, untuk eksoterm ya. Karena reaktannya adalah C plus O2, maka di atasnya C plus O2, produknya CO2, CO2-nya berarti di bawah. Dan panahnya itu arah ke bawah. Ya, yang namanya panah kan arah ke produk kan, karena ini reaktan di atas, produk di bawah, berarti arah ke bawah panahnya. Sedangkan delta H-nya kita tulis saja min 393,5. Jadi ini diagram tingkat energinya atau diagram entalpinya. Nah, ini tugas untuk kalian. Ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan persamaan termokimia dari reaksi penguraian 1 mol CaCO3 yang membutuhkan kalor sebesar 1207 kJ, serta gambarkan diagram tingkat energinya. Yang kedua, diketahui persamaan termokimia berikut. 2NH4Cl menjadi N2 plus 4H2 plus Cl2, delta H-nya itu min 628 kJ. Nah, dari data di atas, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan 1 mol NH4Cl. Jadi, harap hati-hati. Reaksi yang diketahui ini adalah reaksi penguraian ya. Penguraian 2 mol NH4Cl. Yang ditanya adalah reaksi pembentukan dari 1 mol NH4Cl. Oke, tolong diingat rambu-rambu yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, alhamdulillah sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Pada video termokimia berikutnya akan kita bahas tentang cara penentuan delta H. Semoga kalian paham, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan belajar sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.